Malam hari ini temanya kebencian. Tapi kebencian bukan kebencian secara umum ya, ketika kita membenci yang di luar diri. Nah, malam hari ini kebencian yang khas. Masih ada hubungannya dengan jiwa dan kepribadian kita. Jadi istilahnya kalau dalam dunia psikologis self-hatred atau self-hate. Benci pada diri sendiri. Ini yang seperti ini kelihatannya belakangan banyak. Apalagi anak-anak muda. Banyak yang stres, banyak yang depresi, banyak yang galau, kecewa dengan dirinya sendiri. Benci dengan dirinya sendiri. Banyak yang sudut pandangnya tentang dirinya sendiri selalu negatif. Nah, malam hari ini kita obrak-abrik itu ya. Seperti apa sih mentalitas yang benci diri ini? Baik, bismillah. Kita mulai saja biar tidak panjang-panjang pengantarnya. Ini melanjutkan kemarin. Ada quotes menarik. Self-hatred is worse than loneliness. Kebencian pada diri sendiri itu lebih buruk daripada kesepian. Kalau masih kesepian saja mending. Tapi kalau sudah benci dengan diri sendiri, wong diri sendiri kita itu kan kendaraan kita, wadah kita. Kok kita benci? Itu katanya John Irving, itu lebih buruk daripada sekedar orang yang kesepian. Kemarin kan kita definisikan kesepian itu sebagai sesuatu yang negatif. Itu pun masih mending daripada orang yang tidak suka dengan dirinya sendiri. Wong benci dengan orang lain yang di luar diri saja efeknya besar untuk hidup kita, apalagi benci dengan diri kita sendiri. Ya sebabnya nanti banyak. Tapi yang jelas ini yang harus kita waspadai. Ini membuat hidup tidak bahagia, membuat orang tidak bersyukur, membuat pokoknya kita kecewa dengan hidup kita. Baik, yo biasanya orang seperti ini, orang yang membenci dirinya itu yo sulit tersenyum, sumpek hidupnya. Antara ideal yang dia impikan dengan kenyataan dirinya itu berjarak. Mungkin kalian ingin jadi ini, jadi itu, tapi kok kenyataannya masih gini-gini saja. Itu kalian gelisah. Mungkin pernah saya ceritakan ya, beberapa kali ada teman yang rajin ikut ngaji itu gelisah karena ilmunya sekarang banyak, ngerti macam-macam yang ideal-ideal, tapi dirinya tidak berubah. Pak, saya itu ikut ngaji sudah puluhan bahkan mungkin ratusan sesi. Saya generasi awal ngaji, Pak. Tapi kok saya gini-gini aja ya, Pak. Tidak ngefek ya, Pak. Ya kalau pas wayahe ngaji sih rasanya pengen tobat-tobat, pengen wosil. Tapi kok ya begitu keluar dari masjid ya balik asalin. Nah. Gimana sih Pak saya itu Pak? Saya benci dengan diri saya, self-hatred. Benci dengan dirinya, merasa tidak berkembang. Ya biasanya kayak gitu kan terus tak jawab untuk membesarkan hatinya saja bahwa enggak, sampean itu sudah berkembang lebih baik dibandingkan dulu. Dulu males ngaji, sekarang rajin ngaji. Itu kan sudah naik kelas sedikit. Dulu ngaji tidak paham-paham. Buktinya apa? Dulu tidak paham, dulu tidak gelisah. Orang tidak paham itu kan tidak bisa gelisah, wong tidak paham. Kegelisahannya ya hanya ketidakpahaman itu. Kebencianmu pada dirimu kan begitu kamu paham terus sadar, oh ternyata standarku masih di level bawah ya, ternyata ilmuku tidak ada yang hidup selama ini. Itu kamu lumayan sebenarnya sudah naik kelas itu. Jadi
Bahwa masih belum bisa dihidupkan semuanya ya wajar. Wong segalanya butuh proses. Pelan-pelan. Nah, ini yang sering digelisahkan teman-teman muda. Antara ideal yang ada di kepalanya dengan kenyataan yang dihadapinya tidak sama. Kalau itu tentang dirinya, terus dia jadi benci dengan dirinya. Aku itu loh, wong cuma ndak punya duit aja kok jadi segelisah ini. Padahal katanya kemarin zuhud, katanya kemarin uzlah. Wah, kaya opo tuh aku itu. Itu kita idealmu berjarak dengan kenyataan dirimu. Kayak wong kemarin sudah janji ndak banyak-banyak lagi buka medsos, tapi kok yo gatel pengen buka medsos. Begitu kamu buka terus nyesel sendiri, terus kamu marahi sendiri dirimu. Ini self-hatred. Baik, nanti kita lihat ya. Dunia self-hatred, kebencian pada diri ini mungkin kelihatannya sepele. Tapi kalau tambah lama, tambah kronis, apalagi terus jadi akut, bisa membahayakan dirimu. Tambah benci itu ya tambah merusak hidupmu. Yang jelas orang yang benci dirinya merasa dirinya rendah. Low self-esteem. Kebanggaan dirinya anjlok sudah. Dia jadi tidak pede. Mau apa-apa, wah nanti kalau keliru wong saya itu. Kalau begini-begini tidak bisa. Mau ini, mau itu terhalang. Itu namanya low self-esteem. Kebanggaan dirinya rendah. Yang kedua, self-deprecation. Self-deprecation itu mengecil-ngecilkan dirinya. Sebenarnya bisa sih ngaji dikit-dikit, tapi halah kemampuan ngaji saya itu rendah, Pak. Sebenarnya sudah bisa sih ngomong di depan umum sedikit-sedikit, kamu merasa, halah tidak ada apa-apanya, Pak. Jadi kamu punya kemampuan mungkin, punya keahlian, mungkin punya keistimewaan 1-2, tapi kamu anggap dirimu itu tidak ada apa-apanya. Jadi kamu merasa pokoknya kecil saja, kamu merasa tidak pantas saja, kamu merasa tidak layak saja, itu self-deprecation. Jadi kamu degradasi sendiri dirimu, kamu rendahkan sendiri dirimu. Orang yang seperti ini nanti bisa self-sabotage, mensabotase dirinya sendiri. Harusnya bisa jadi juara sih, kamu kecil-kecilkan sendiri dirimu, akhirnya nggak jadi juara kamu. Harusnya kamu sudah pinter jadi ahli pidato, tapi ya karena kamu jarang tampil akhirnya ya sampai hari ini tidak berkembang. Yang mensabotase dirimu siapa? Dirimu sendiri. Nanti kita bahas agak panjang ini, self-sabotage ini. Bagaimana kita mensabotase diri kita sendiri. Hati-hati kalau sampai level self-harm, menyakiti diri. Biasanya kalau sudah menyakiti diri ini ya, levelnya sudah agak depresi. Jadi, nekat sudah, Mas jangan banyak makan itu nanti sakit sampean darah tinggi loh, ndak apa-apa mati yo ben aku biasanya wis mulai iki rotok gawat kalau sudah begitu. Jadi salah ya sudah, rusak ya ben hancur-hancurlah sekalian. Itu biasanya kalau sedang patah hati begitu. Jadi self harm, menyakiti dirinya sendiri. Ini atmosfernya, dunia kebencian terhadap diri itu ternyata ya bersinggungan dengan harga diri, nilai diri, sabotase diri, dan juga menyakiti diri sendiri. Ayo ya, kita mulai malam hari ini latihan. Karena model self-hate ini yang seperti saya sebut tadi adalah ciri orang yang hidupnya tidak bahagia. Tidak mungkin dia bersyukur, wong merasa hidupnya berat, dan jadi beban, baik bagi dirinya maupun lingkungan sekelilingnya. Kita lanjutkan. Nanti sebelum filosofinya, kita lihat ciri-cirinya dulu. Ini dulu pernah kita bahas sekilas ketika kita membahas
self love, cinta diri. Nah, malam hari ini lawannya self hatred. Orang yang benci diri itu punya beberapa ciri khusus. Yang pertama, selalu melihat negatifnya dirinya. Pokoknya diriku itu apalah, wis pokoknya. Sudah tidak ada nilainya. Padahal ada pinternya loh diri ini, tapi kamu lihat wajah, wah wajah saya itu jelek. Sing ditonton itu terus. Padahal kamu geser sedikit loh, di balik wajahmu ada otak yang cerdas loh. Oh, kamu tidak bangga, kamu kok sibuk dengan wajah saja. Padahal mungkin wajahmu hanya sempurna sih, cuma ada jerawatnya saja 3 atau 4 itu. Tapi kamu sibuk lihat jerawat itu saja. Lupa banyak nikmatnya Allah yang lain loh di sekujur tubuhmu. Tapi kamu hanya lihat itu. Hidupmu perfect, sempurna. Kurangnya cuma 1, belum punya pasangan, itu saja. Tapi itu kamu koyo-koyo wis arep mlebu neraka itu. Waduh, beratnya hidupku. Mau cuma itu saja. Jadi selalu melihat negatifnya diri. Itu ciri-ciri self-hatred. Yang kedua, biasanya terus membandingkan diri dengan yang lain, melihat di yang lain sisi positifnya, yang dalam dirimu sisi negatifnya. Sehingga terus muncul iri atau muncul dengki. Enak ya temanku itu males kuliah tapi nilainya bagus-bagus. Kamu bandingkan, saya juga males sebenarnya tapi nilaiku kok jelek ya misalnya. Kamu bandingkan dirimu dengan teman. Hidup selalu dalam perbandingan. Orang Jawa punya pepatah urip itu wang sinawang, saling melihat. Kita selalu saja melihat yang lain lebih dari kita. IP-mu paling tinggi tapi lihat temanmu, enak ya teman-teman itu bisa ngobrol asik, bisa hidup santai, saya kok enggak bisa ya. Nah, ini golongannya self-hatred. Kamu banding-bandingkan terus. Jadi, ojo dibanding-banding ke. Kama kola. Lagu dangdut. Baik. Yang ketiga, tidak percaya diri. Tidak pede. Jadi kamu merasa tidak bisa apa-apa, padahal banyak kebisaanmu. Pokoknya bahasa sederhananya minder. Disuruh apa-apa minder, padahal bisa. Sehingga kadang-kadang ya ketika ketemu momennya yang kamu harus menunjukkan kemampuanmu, akhirnya kamu gugup. Jadinya tidak maksimal. Begitu tidak maksimal, kamu lihat dirimu tambah rendah lagi. Tiba-tiba disuruh ngaji di depan orang banyak. Padahal kamu bisa kok ngaji, itu sudah lancar. Tapi begitu karena kamu minder, akhirnya tidak maksimal. Keluarnya sering salah diingetin orang. Terus kamu tambah drop, tambah minder. Ini hatred mindset, self-hatred mindset. Karena kamu tidak percaya diri, akhirnya kamu tidak maksimal. Ketika kamu tidak maksimal, hasilnya tidak bagus. Ketika hasilnya tidak bagus, kamu tambah benci dirimu sendiri. Oke. Padahal kamu jago loh, padahal kamu hebat loh. Misalnya kamu nembak orang lain, nembak pasanganmu mesti langsung diterima. Tapi karena kamu tidak pede, nembaknya ragu-ragu. Akhirnya ditolak. Kamu terus tambah tidak pede lagi. Nah, ini self-hatred. Siklusnya. Yang keempat, ciri bahwa teman-teman benci dengan diri sendiri apa? Sulit menerima pujian. Wong orang itu sudah jelas-jelas muji kita loh, tapi kita merasa Anda itu mesti basa-basi saja. Ini mesti ya karena teman sendiri sih, yo ngomongnya mesti ngono. Coba di belakang ngomongnya mesti beda. Kita sulit dipuji, jadi dipuji orang kalau kita merengut saja, dipuji orang kita mencucu saja. Kok enggak seneng dipuji orang? Itu paling basa-basi, Pak. Itu enggak serius mesti. Ini self-hatred. Padahal mungkin orangnya tulus. Melihat kita mampu terus dia puji.
Seandainya toh dia basa-basi, kita kan bisa membaca itu berarti dia menghargaiku, tidak ingin menyakitiku. Di titik itu pun kita kan tidak harus drop, tidak harus anti dengan pujian. Bahwa pujian itu membuat orang terlena, tapi kan kita menolaknya kan tidak harus segitunya. Jangan kok dipuji, wah hari ini kok ganteng sekali mas. Kamu basa-basi ya, mau ngomong yang enak saja, yang lainnya ya enggak. Ya diterima saja. Jadi sulit menerima pujian. Kemudian merasa bahwa orang-orang itu mesti melihatku semua dan secara negatif. Jadi kalau pas jalan misalnya ada orang nongkrong pinggir jalan, ini lihat aku, mesti lihat aku nih. Bajuku ada yang salah enggak? Terus rambutku ada yang keliru enggak? Pokoknya aku kelihatan pucat enggak? Kamu bingung, merasa orang itu matanya lihat kamu semua. Dan kamu terus merasa kecil, merasa salah apa ya aku? Kurang apa ya aku? Itu salah. Padahal orang di pinggir jalan itu kan ya biasa kan ada orang lewat ya dilihat, tapi ya enggak segitunya kok. Wah, mesti perhatian enggak begitu. Ya kayak kalian nongkrong, misalnya kalian yang di pinggir jalan, ada orang lewat kan biasa saja. Ada temanmu lewat ya biasa saja. Tapi yang lewat merasa nonton aku ya mesti. Ngomong jelek ngerasani ya mesti. Kira kamu gitu, curigamu. Jadi pokoknya kamu anggap orang lain itu enggak suka kamu semuanya. Ini self-hatred. Jadi kamu memberi dirimu beban yang sangat berat. Tadi dipuji merasa tidak nyaman, apalagi dikritik. Habis sudah. Kalau ada yang kritik itu langit runtuh sudah bagi orang ini. Padahal mungkin kritiknya simpel saja. Mas itu di mulutnya ada nasinya loh. Kamu malunya kayak habis melakukan apa? Biasa saja, ya kritik kecil saja. Sederhana saja. Mungkin kadang-kadang ya kritiknya penting. Tapi kan orang yang self-hatred ini begitu dikritik, ya dia merasa bahwa dia hidupnya sudah rendah, hidupnya sudah kotor, hidupnya sudah kacau, hidupnya sudah tidak di rel yang seharusnya. Jadi ini berarti kalau teman-teman sering begini ya coba dicek, jangan-jangan ada gejala self-hatred tadi. Jadi kita terlalu benci dengan diri kita. Jadi kita waspada dengan diri kita sendiri. Begitu ada orang kritik kita merasa, wah ini aku jelek ini. Padahal mungkin kritiknya itu hanya bagian tertentu dari diri kita. Mungkin baju kita, mungkin ngeritik potongan rambut kita, atau ngeritik wajah kita yang pucat karena jarang tidur, tapi kita merasa diserang semua aspek diri kita. Nah, tentang kritik ini ya memang butuh ketahanan mental sendiri. Tidak sembarangan orang senang dikritik. Tapi orang yang hatinya luas dan terbuka biasanya lebih mudah menerima kritik secara positif. Tapi orang-orang yang self-hatred ini, yang benci dirinya itu biasanya panik kalau dikritik. Kalau teman-teman kok misalnya posting apa di medsos, terus dikritik orang, kok teman-teman langsung panik? Itu jangan-jangan ada gejala ini. Padahal ya biasa saja orang, apalagi di medsos. Kadang di medsos itu yang ngeritiknya iseng saja. Ini kok isinya muji-muji semuanya, tak tambahi kritikan yang misuh-misuh lah sekali-sekali. Padahal itu iseng saja dan kamu nanggapinnya serius. Kamu tidak bisa tidur gara-gara satu komen itu, padahal 100 komen positif. Hanya satu komen yang negatif, kamu terus tidak bisa tidur. Wah, ini harus diperbaiki lagi, ini harus diubah. Akhirnya kamu ubah. Dan terbalik akhirnya, yang muji satu, yang 100 tidak suka. Gara-gara kamu mudah panik. Nah, itu jangan-jangan kita agak self-hatred. Benci dengan diri kita sendiri sehingga salah kecil satu saja kita anggap salah banyak yang besar. Kemudian ada lagi anggapan bahwa aku tidak bisa berhubungan dengan orang lain.
Kalau dekat dengan orang lain, jangan-jangan orang lain susah karena aku. Aku ndak betah dekat dengan orang lain. Nah ini cara berpikir seperti ini ya, kemungkinan ada gejala self-hatred. Benci dengan diri kita sendiri, kita menilai diri kita terlalu rendah. Ini mirip minggu lalu ketika orang agak antisosial. Kalau bergaul, adaptasinya lama. Dia menganggap dirinya susah nyambung dengan orang lain. Nah, ini self-hatred mindset. Bahkan sampai yang terakhir, tidak berani bermimpi macam-macam. Tidak berani bercita-cita tinggi. Cita-citanya apa mas besok kalau sudah lulus kuliah? Tidak tahu saya apa ya saya bisa, apa ya saya mampu, apa ya saya... Ya, kalian kalau jawabannya begini ada gejala self-hatred. Kalian tidak percaya diri bahwa kalian bisa. Sudah lulus sampai semester 6, sekarang bisa apa? Tidak bisa apa-apa saya itu pak, tidak tahu ini. Itu rada minder gitu, jangan-jangan kalian benci dengan dirimu sendiri di kadar tertentu. Padahal ya kamu bisa, ya sedikit-sedikit saya bisa lah Pak filsafat, meskipun tidak terlalu dalam, tapi ya ngerti lah saya. Nah itu masih mending. Tapi kan banyak orang, saya tidak tahu, mungkin ada efek dari gaya orang timur yang lebih suka tawaduk. Jadi gayamu kayak tawaduk padahal sebenarnya minder. Jadi tidak percaya diri. Nah ini coba kalian renungi ya, ini ciri-cirinya saja biar lebih paham pengantar untuk self-hatred mindset. Coba perhatikan lebih luas.